Selamat sore. Setiap orang pasti ingin menjadi yang berkenan. Umumnya istri berusaha menjadi yang berkenan bagi suaminya, suaminya berusaha menjadi yang berkenan bagi istrinya, orang tua berusaha menjadi yang berkenan bagi anak-anak, dan anak-anaknya juga berusaha menjadi yang berkenan pada orang tuanya. Umumnya seperti itu. Bacaan tadi memperkaya kita, karena ini juga bicara mengenai yang berkenan itu yang seperti apa, tapi yang berkenan pada Bapa. Yang berkenan adalah yang punya sikap rendah hati terhadap Allah Bapa, dan itu terungkap dengan bersikap rendah hati terhadap Yesus. Bacaannya tadi singkat, saya bacakan sekali lagi supaya kita semakin diresapi. Dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 26. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Itulah yang berkenan di hatimu, yaitu yang punya sikap sebagai orang kecil, yang rendah hati, yang bukan menyandarkan kekuatan pada diri sendiri tetapi pada Allah." Saya bersyukur mendapatkan pencerahan dari ketua tadi, supaya kalau kita kunjungan ke orang sakit, ketika lapor yang juga dibagikan itu adalah refleksi. Malah saya ingin memperluas, jangan hanya kunjungan orang sakit, yang lain pun sama. Jadi refleksi kita terhadap tugas yang kita lakukan itu juga dilaporkan. Ini sangat bermanfaat. Manfaatnya adalah kalau kita hanya melaporkan tugas, itu penghayatan imannya tidak muncul. Lalu nanti kita bisa terjebak menjadi seperti robot. Justru yang membedakan antara robot dan kita adalah kalau robot itu melakukan sesuatu tanpa penghayatan iman. Kalau kita melakukan sesuatu dengan penghayatan iman. Kalau Bunda Maria itu menerima Yesus, menyertai sampai mati, naik ke surga juga ikut, itu karena ada sesuatu yang dihayati. Yang dihayati adalah, "Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku perkataanmu." Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur mendapatkan pencerahan sore hari ini dari ketua, supaya nanti ketika melaporkan kunjungan orang sakit juga ada refleksinya. Lalu saya perluas lagi, jangan hanya kunjungan orang sakit, yang lain pun juga sama. Jadi refleksi kita terhadap tugas yang kita lakukan itu juga dilaporkan. Refleksi itu kalau mau disederhanakan adalah penghayatan rohani seperti apa yang menghidupi ketika kita melakukan itu. Kalau bahasa umumnya itu adalah yang kita rasakan, yang ada dalam hati kita ketika kita menjalani itu apa. Nah, itu kan bermanfaat sekali untuk mengasah. Memang hidup kita tuh harusnya seperti itu. Jadi hidup itu pada dasarnya memang harus dihayati dengan refleksi iman. Maka bagus, karena dengan begitu lalu Legio ini juga sekaligus bisa menjadi sekolah untuk belajar, untuk mengasah supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu juga ada refleksi imannya. Nanti kalau ini kita sudah terampil, kalau ada sharing-sharing dalam pertemuan pendalaman iman mudah. Mengapa
pendalaman iman itu sering sepi. Mengapa? Karena kita nggak terbiasa melakukan refleksi. Kalau di dunia pendidikan itu anak-anak sekarang oleh sekolah difasilitasi supaya juga membuat refleksi. Muridnya begitu, kalau gurunya saya kurang tahu. Tapi memang sekarang ini diperlukan itu. Jadi sekali lagi kita berterima kasih karena Legio ini juga membantu kita untuk berefleksi. Lalu supaya ada target, maka refleksinya itu baik juga kalau dilaporkan. Yang berkenan pada Bapa adalah yang punya sikap rendah hati, dan sikap rendah hati bisa diasah dengan refleksi iman lalu dibagikan refleksinya itu. Amin.